warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidi Nugraha. Saya dari kelas 11 3.1. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung IP via LSM dan membuat topologinya. Yang pertama-tama, buat IP1 itu udah sama semua, dikasih sama guru biasanya, jadi nggak ada yang diubah lagi. Terus gateway dikasih juga sama. Gateway itu emang semuanya satu ujungnya. Terus buat wifi kebutuhannya 60, server kebutuhannya 3, uplink kebutuhannya 2. Nah, kita isi di sini berarti 0 slash 26. Terus kalau 60 itu kebutuhannya slash 26. Terus buat server itu kebutuhan slashnya 29. Terus buat uplink kebutuhannya slash 30. Oke, langsung isi saja. Jadi diisinya kita bentar. Nah, ini yang 0 itu kita tambah 1. Terus kelipatan slash 26 itu berapa, kita isi saja, yaitu kelipatannya slash 26 itu 64 dikurang 2, jadi 62 slash 26. Sekarang kita isi yang bawah. Kita isi 64 slash 29. Kenapa 29? Karena kebutuhan servernya cuma 3, karena jadi kita pakai slash 29. Terus buat yang uplink kita tulis 72 slash 30. Nah, kita isi IP range nya, yaitu IP range nya sama kayak yang di atas, jadi 192.168.100. Nah, ini kan 0 ya. Nah, ini kita tambahin 1 yang ini, jadi 1 slash 26. Terus buat di bawahnya 192.168.100. Nah, ini kita tulis kelipatan slash 26 itu berapa, 64 dikurang 2, jadi 62 slash 26. Kita tulis broadcastnya, yaitu 192.168.100. Nah, ini tuh kalian biar gak pusing, jadi cuman broadcast itu cuman ditambah 1. Yang IP range nya itu 62. Nah, ini di broadcastnya cuma ditambah 1 doang, biar gak pusing, biar gak usah ngitung lagi. Jadi 63 slash 26. Nah, otomatis kalau misalnya 63 slash 26, di sininya langsung loncat ke 64 slash 29. Nah, kita langsung ikutin saja. Kita ketik
192 168 100 titik. Berarti sama IP range nya juga ditambah 1 dari network biar nggak pusing ya. Ini cara cepat aja. Yang penting kalian bisa menghitung awal IPv4 sama server sama uplink. Jadi kalian harus tahu kelipatan-kelipatannya aja. Kayak misalnya /26 kelipatannya berapa, 60. Nah, terus kalau server 3 itu berapa sih kebutuhannya, slash berapa, nah 29. Uplink 2 berarti slashnya 30. Nah itu kalian harus ngerti di situnya, harus ngitung di situnya lagi. Jadi buat IP range ditambahin 1 aja, 65/29. Pindah ke sini. Enter. Kita tulis 192.168.100. Nah buat IP range nya itu kita tambah 5. Kita tambah 5 jadi 70/29. Oke, terus jadi buat di IP range nya ini yang /29, jadi itu ke 65 buat ke 70 nya itu jadi ditambah 5, cuma ditambah 5 doang ya. Terus kita ketik lagi 192.168.100. Nah ini cuma ditambah 1 jadi 71/29. Nah otomatis di networknya juga sama, jadi 72 karena kita cuma ditambah 1 aja. Pokoknya kalau misalnya pusing nih 65 kok loncat ke 70, nah itu cuman ditambah 5 aja. Oke, ini udah 71/29. Nah sekarang ke 72. Ini pokoknya biar kalian nggak pusing ya, cuma ditambah 1 doang. Buat IP range nya tuh cuman 1 tuh ditambah 5 doang biar nggak pusing. Kita tulis sama kayak yang tadi, cuma ditambah 192.168.100. Berarti 72 di networknya 72, kita tulis 73 3/30. Oke, nah di bawahnya juga sama, cuma ditambah 1 doang. Terus 168.100.74/30. Nah oke, sekarang kita isi 192.168.100.175/29 Nah ini dari router ke server, dari router kedua ke wifi buat ke perangkat lain nih. Oke, kita isi IP1 nya yang ini nih, yang udah dikasih misalnya sama guru. IP1 nya nih samain aja, nggak ada yang dihitung lagi buat IP1. Nah buat IP1 itu samain aja 192.168.100.
Nah, ini sudah diisi header satunya, yaitu kita masukin yang di IP range yang kedua, yaitu yang 62. Jadi yang 192, 168, 162/26 26. Eh 29 kita isi yang header 2 nya. Buat yang pusing, jadi header 1 tuh masukinnya di IP range yang kedua, yaitu yang 65. Nah, yang ini yang 65/29. Oke, jadi salah tadi, bukan yang 62. Nah, buat yang header 2 itu 192.168.100. Nah, kita masukin di IP range nya yang /30, yaitu yang 73, yaitu 73/30. Nah, buat yang IP kita masukin, nah ini baru yang IP, masukin yang 62 ini nih, yang pertama. Kan ini WP, ini server, ini uplink, yang ketiga uplink. Nah, jadi buat TV itu kita pakai IP, masukin IP yang ya, yaitu 192.168.100.62. Nah, kita masukin yang 62 berarti 26. Nah, oke. Jadi buat wifi ini IP nya yang ini. Nah, ini wifi, terus ini server, terus ini uplink buat yang header 2. Oke, pokoknya kalian kalau misalnya agak sedikit kasih tahu ya, buat nyeting di routernya nanti jangan sampai salah masukin IP. Jadi kalau misalnya kalian masukin IP bakal pusing, harus ngeubah lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.